Pertama, sebelum kendaraan digunakan, yaitu memeriksa cairan pendingin. Kita periksa ketinggian cairan pendingin. Bisa dengan cara dibuka tutupnya, langsung dicek volumenya, atau bisa dengan cara mengamati bayangan daripada air. Air pendingin harus berada maksimal di garis full atau di antara garis low atau garis full. Ketika air kurang dari garis full, maka harapannya diisi sampai batas tinggi yaitu garis full. Jangan sampai melewati garis full. Karena apa? Karena ketika mesin panas, air yang di dalam radiator akan keluar memasuk reservoir. Jadi jika air yang di reservoir full, maka ketika mesin panas, tangki reservoir akan penuh dan air yang ada di dalam reservoir akan tumpah keluar. Memeriksa volume oli dengan cara membuka atau melihat melalui setik oli. Kita cek ketinggian oli melalui setik oli. Dari sini kita juga bisa melihat kualitas oli, kualitas daripada oli. Jadi volume oli tidak boleh melebihi strip yang ada di bawah, tapi tidak boleh melebihi strip yang paling atas. Setelah itu kita masukkan lagi. Memeriksa setiap sambungan setrum atau kabel yang di aki kita periksa. Kenapa kok demikian? Karena menghindari terjadinya konsleting. Setelah semuanya dicek, maka langsung saja kita nyalakan mesinnya. Pastikan ketika menyalakan mesin, persneleng atau gigi transmisi dalam kondisi netral. Setelah itu kita nyalakan. Kita biarkan sampai kondisi suhu kerja. Ketika menyalakan mesin, ketika pagi hari, ada tipe mobil yang harus menarik cuk terlebih dahulu, ada yang tidak. Tetapi ketika memanasi mesin, kita pastikan bahwasanya RPM-nya tidak naik turun. Karena jika RPM naik turun, maka itu akan menjadi salah satu penyebab kerusakan mesin. Agar RPM-nya tidak naik turun, sementara kita bisa dengan alternatif menginjak handle gas atau menarik panel cuk. Kita tahan sampai suhu kerja, di mana suhu kerja itu nanti akan diperoleh dari indikator temperatur engine. Untuk RPM, naik turunnya RPM akan ditandai dengan jarum RPM yang tidak naik turun atau stabil. Kita kontak on, set, lampu menyala. Ini menandakan bahwasanya jika indikator baterai tegangan di baterai sedang berkurang akibat kontak on dan sistem pelumasan masih belum berfungsi. Ketika kontak diputar dan mesin dinyalakan, maka kedua lampu itu harus dalam kondisi mati. Ini sebagai indikator bahwasanya sistem pengisian pada kendaraan sedang berfungsi dan sistem pelumasan sedang berfungsi.